kalau bisa Seperti ini ya, keras ya Pak ya. disaksikan ya Hmm. konturnya kontur tebing Ya. dan di sebelah sana juga jurang. Hmm. Kita bisa gali informasi dengan Hmm. teknisinya langsung. Hmm. Assalamualaikum Mas Sungkono. Nggih. Sekedar Mas. Ini ingin menanyakan bagaimana teknis kemarin ketika proses pengeboran ini, kendala-kendalanya, kemudian hari ini nanti rencananya bagaimana progresnya dan sebagainya. Monggo Mas Sungkono. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu dengan tim kami pengatur dari Dapogus pimpinan Bapak Wan. Ya. Alhamdulillah 4 hari ini mulai hari kemarin kita melakukan pengeboran dengan kedalaman 35 meter kita kerjakan selama 3 hari. Untuk hari ini kendalanya yaitu kita mendapatkan batu hitam yang cukup keras sehingga batu hitam sulit untuk ditembus, namun kita bisa. Sebelumnya tadi kita lakukan tes PMP. Ya, kita lanjutkan. Sebenarnya tadi sudah kita lakukan tes pumping untuk uji coba penyedotan sumur, namun hasilnya belum maksimal karena terus terang kurang dalam. Untuk hari ini kita lanjutkan pengeboran dengan tim kami lagi. Kalau target maksimal, estimasi maksimal itu kira-kira berapa hari, kemudian kemungkinan terburuk ya Pak Sumpon ini. Ya, kita nggak tahu kontur di dalam tanah itu bagaimana karena melihat tadi bebatuan seperti ini juga lumayan besar dan banyak, dan kita tidak bisa prediksi di bawah itu bagaimana. Tapi menurut pengalaman penjenengan itu estimasi itu biasanya berapa hari, kemudian pada kedalaman maksimal berapa Pak Sungkono? Kalau memang bisa diestimasi, namanya prediksi kan bukan kepastian ya, jadi prediksi. Monggo teknisnya, Pak Sungkono. Ya, kita lanjutkan. Untuk kedalaman pengeboran titik maksimal itu biasanya tim kami melaksanakan 80 meter. Ketika 80 meter kita tes pumping, airnya belum maksimal, kita mengadakan punika ya semacam logging lagi atau pindah titik atau dalam nitik, yaitu sumur untuk koordinat yang kedua berikutnya. Kita melakukan pengeboran lagi sampai dapat air. Tapi ini kita akan usahakan untuk menembus batu hitam ini. Insyaallah. Sekian. Begitu bisa saya laporkan dari lokasi para pendengar sekalian. Jadi tadi dari Pak Sungkono mengatakan maksimal itu sekitar 80 meter kedalamannya. Ketika 80 meter itu tes pumpingnya tidak normal atau belum stabil, nanti dicari titik koordinat yang lain. Sehingga kami mohon doanya dari para pendengar sekalian, semoga proses ini bisa Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan bisa memberi manfaat kepada warga sekitar pada umumnya dan kepada Masjid Banyunongko pada khususnya. Sekalian di sini saya melaporkan proses pembuatan sarana MCK dan tempat wudhu. Halo Mas Salman, masih dengar? Masih Pak, ya. Ya. Jadi tanah ini adalah tanah labil. Jadi kalau kita bisa lihat tanah-tanah di sini retak seperti ini. Jadi tanah bergerak. Dan ini terjadi hampir di setiap wilayah di sekitar sini. Semoga saja bangunan yang kita usahakan bersama ini nanti stabil, bisa awet. Ini rencana tempat wudhu pria. Di sini tempat wudhu pria. Kemudian di sebelah sana ya bisa dikatakan jurang ya. Jurang. Kemudian ini tempat wudhu pria. Kemudian ini kamar mandi. Alhamdulillah sudah hampir ya 75%-an sudah terpasang. Kamar mandi, tempat wudhu pria. Kemudian untuk tempat wudhu wanita, ini tempat wudhu wanita di sini.
Jadi memang kami pisah antara pria dan wanita, antara ikhwan dan akhwat. Pria nanti lewat sebelah belakang pengimaman, kemudian wanita di sebelah kiri pengimaman. Sedang selama ini sumber air ketika tidak ada musim hujan, tidak ada penghujan, sumber air ngambil dari bawah. Jadi sebelah sana ada belik, satu belik kecil yang memang tidak mengcover untuk kebutuhan air, sehingga itu yang membuat alasan kami bersama untuk bersinergitas dengan elemen yang lain, Aliman Center, Salam Care dan sebagainya, untuk membuat sumur, mengusahakan sumur ini. Begitu untuk sementara, Mas Salman, saya kembalikan kepada yang studio. Iya, rencananya Pak Firdaus, mohon maaf ya, estimasi pengerjaannya untuk sumur sendiri berapa lama ini? 3 hari kemarin itu mendapatkan 30-an meter. Ini hari keempat, 30 sampai 35 meter. Hari keempat hari ini. Ya kita bisa estimasi kalau 30 meter itu 3 hari, rata-rata 1 hari 10 meter. Dengan asumsi tidak terkendala bebatuan besar. Makanya di wilayah sini dinamakan Watu Gajah. Karena memang terdapat unpredictable, jadi tidak bisa diprediksi batu-batu besar hitam di bawah itu seperti apa dan seberapa, tapi semoga Allah memudahkannya. Kalau kita bikin rata-rata 1 hari 10 meteran, artinya kalau titik maksimal itu 80, berarti 8 hari, kemarin sudah 3 hari, 5 hari lagi ke depan, semoga saja tes pumpingnya lancar. Kalau tes pumpingnya pada titik 80 meter tidak stabil, tidak mengcover, seperti yang diceritakan oleh tim teknis tadi, Mas Sungkono, nanti pindah titik koordinat pada titik koordinat yang selanjutnya. Karena kalau 80 meter belum terdapat air, sepertinya terlalu resiko untuk kita melanjutkan. Setidaknya pipa pasti patah, atau kalau patah tidak sulit bisa untuk diambil lagi ya. Ya, kemudian untuk para pendengar ini barangkali juga apa yang bisa untuk dilakukan ya berkaitan dengan hal ini. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan Pak Firdaus ini, himbauan kepada para pendengar kita yang ingin ikut serta membantu berpartisipasi dan sebagainya, barangkali Pak Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar sekalian, saya mengajak diri saya sendiri pribadi dan kepada kita semua, mari hari ini kita bersinergi, lintas kelompok, lintas jamaah, lintas ormas, bahkan kita wujudkan maslahat kebaikan untuk umat ini secara jama'i. Tidak bisa kiranya kita bekerja sendiri-sendiri secara parsial individual, karena berjamaah adalah sunatullah, berpecah belah adalah musibah. Makanya saya menghasung kepada diri saya sendiri, kepada kita semua, mari kita dukung pengadaan sumur untuk warga Banyunongko dan masjid di Banyunongko ini dengan berdonasi semampunya, seikhlasnya. Karena seperti yang Rasulullah katakan, sebaik-baik, seutama sedekah adalah sedekah air, sedekah sumur. Bahkan itu bisa di riwayat tertentu bisa diatasnamakan orang yang sudah meninggal. Tergantung istihadnya. Tapi di luar semua itu, intinya saya menghasung kepada diri saya sendiri, kepada penjelasan kami, untuk kita dukung ini, donasi sumur, kemudian donasi kamar mandi, dan ini yang bisa saya infokan, ada kebutuhan keramik yang mungkin bisa di-cover oleh para pendengar. Nanti kami bisa jemput donasi berwujud keramik ya, keramik, ya, tidak masalah. Kami bisa ambil dan tidak ngarani warna, mboten gitu istilahnya ya. Tidak harus warna ini dan sebagainya. Yang jelas kebutuhan itu adalah keramik dinding kamar mandi. Itu kurang lebih 11 meter persegi. Kemudian keramik lantai kamar mandi kurang lebihnya 3 meter persegi. Kemudian lantai tempat wudhu pria itu kurang lebihnya 9 meter persegi. Kemudian lantai tempat wudhu wanita sekitar 15 meter persegi. 15 meter. Artinya di sini kami tidak kemudian menuntut warnanya harus begini dan sebagainya. Yang penting untuk lantai diusahakan yang tidak licin. Yang agak kasar ya. Semoga saja yang agak kasar. Semoga saja info ini bisa ditindaklanjuti. Mari bersinergi dalam
gerbong amal jama'i tanpa mengurangi pahala satu dan yang lainnya, maslahat kita usahakan bersama. Insya Allah begitu, Mas Salman, saya kembalikan yang di studio. Mohon doanya, mohon dukungannya untuk kemaslahatan umat kita bersama. Barakallahu fikum. Itu nanti menghubungi langsung ke community RDS atau langsung kemana nih, Pak? Artinya bantuan yang bantuan bisa disalurkan via transfer. Nanti hubungi nomor saya bisa di 081 393 868 444. Jadi di 081 393 868 444. Atau bisa dititipkan di radio RDS. Insya Allah juga bisa. Untuk transfer nanti hubungi nomor yang saya sebutkan tadi. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Firdaus atas informasinya yang sudah disampaikan di kesempatan kali ini. Sukses selalu dan semoga segera bisa terlaksana Pak, ya, apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita bersama untuk kemaslahatan umat tentunya ya. Baik. Terima kasih Pak Firdaus ya. Salam untuk semuanya Pak di situ ya. Barakallahu fikum. Semangat Bro RDS. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi langsung dari daerah Gedang Sari Gunung Kidul ya, Yogyakarta, tentunya untuk pengadaan sumur dan kemudian juga ada fasilitas ya seperti untuk berwudu ya, MCK dan sebagainya untuk kemaslahatan umat yang ada di sana tentunya pendengar, dan partisipasi dari Anda tentunya juga ditunggu ya melalui kami, bisa dialamatkan di RDS FM Jalan Adi Sumarmo 190 ya, atau barangkali juga Anda bisa untuk menghubungi beliau tadi Pak Firdaus ya di nomor yang sudah disampaikan tadi. Baik, sampai di sini untuk informasi dan nanti insya Allah kita masih ke yang lainnya untuk Anda yang barangkali juga butuh